Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Astri Meliana, Galih Agung Pratava, Lela Tunisa, dan Desiana Syifa, Anggun Pangestu. Kami akan memaparkan tentang asuhan keperawatan akut myocardial infarct atau AMI, keperawatan kritis dengan dosen pengampu Ibu Adi Ratna Sekarsiwi, S.Kep Nurse M.Kep. Next, Mbak. Yang pertama, ada definisi akut myocard infarct atau AMI, didefinisikan sebagai nekrosis miokardium yang disebabkan oleh tidak adekuatnya pasokan darah akibat sumbatan akut dari arteri koroner. Sumbatan ini sebagai besar disebabkan oleh ruptur plak ateroma pada arteri koroner yang kemudian diikuti oleh terjadinya trombosis, vasokonstriksi, reaksi inflamasi, dan mikroembolisasi distal. Kadang-kadang sumbatan akut ini dapat pula disebabkan oleh spasme arteri koroner, emboli, atau vaskulitis. Itu menurut Mutakin tahun 2012. Selanjutnya, next, Mbak. Untuk etiologinya, etiologi terjadi infark myokard akut biasanya terjadi karena aterosklerosis pembuluh darah koroner. Nekrosis myokard akut terjadi akibat penyumbatan total arteri koronaria oleh trombus yang terbentuk pada plak. Ateroksis yang tidak stabil juga sering mengikuti ruptur plak pada arteri koroner dengan stenosis ringan. Faktor yang mempermudah terjadinya IMA antara lain merokok, hipertensi, obesitas, hiperkolesterolemia, dan diabetes mellitus. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala. Keluhan umum adalah sakit dada yang terutama dirasakan di daerah sternum, bisa menjalar ke dada kiri atau kanan, ke bahu kiri dan kanan. Lalu pada lengan, keluhan yang khas ialah nyeri dada retrosternal seperti diremas-remas, ditekan, ditusuk panas, atau ditindihi barang berat. Nyeri dapat menjalar ke lengan, umumnya selain bahu, leher, bahkan ke punggung, dan epigastrium. Nyeri berlangsung lama dan aninfektoris dan tak responsif terdapat terhadap nitroglycerin. Selanjutnya, ada faktor resiko. Yang pertama, ada hiperkolesterolemia, lebih besar dari 275 magnesium. Kemudian merokok sigaret, lebih besar dari 20 batang per hari. Bisa juga yang ketiga ada kegemukan, lebih besar dari 120% dari berat badan ideal. Kemudian ada hipertensi 160/90 mmHg. Aktivitas yang berlebihan, makan terlalu banyak, dan yang terakhir ada emosi. Selanjutnya,
Ada patofisiologi, pemenuhan kebutuhan oksigen otot jantung sangat bergantung pada aliran pembuluh darah koroner. Gangguan perfusi miokard akibat sumbatan trombotik koroner menimbulkan kondisi iskemia dengan akibat terhentinya fosforilasi oksidatif. Sebagai konsekuensinya, kardiomyosit yang mengalami iskemia menggunakan jalur alternatif, yakni glikolisis anaerobik untuk menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Sedangkan asidosis intraseluler akan menghambat aktivitas enzim yang terlibat pada jalur glikosis. Setelah 15-20 menit iskemia, maka metabolisme glikosis akan terhenti dengan akibat kadar ATP akan jatuh di bawah batas minimal untuk mempertahankan fungsi membran sehingga berakibat pada kematian sel. Itu menurut Kenty dan Daxker tahun 2015. Selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada elektrokardiografi atau yang disebut dengan EKG. Ini merupakan adanya gelombang patologik disertai peninggian segmen ST yang konveks dan diikuti gelombang T yang negatif dan simetrik. Yang terpenting ialah kelainan Q, yaitu menjadi leher lebih dari 0,5 sek dan dalam Q atau R lebih dari 1/4. Kemudian yang kedua ada laboratorium, merupakan kreatin fosfakinase atau CPK, yaitu ada isoenzim CKMB meningkat. Hal ini terjadi karena kerusakan otot. Maka enzim intrasel dikeluarkan ke dalam aliran darah. Normalnya yaitu 0-1. Kadar enzim ini sudah naik pada hari pertama, kurang lebih 6 jam sesudah serangan, dan sudah kembali ke nilai normal pada hari ketiga. Kemudian yang ketiga, ada pemeriksaan dapat ditemukan peningkatan LED, yaitu leukosit ringan dan kadang-kadang hiperglikemi ringan. Kemudian yang keempat, kateterisasi, yaitu angiografi koroner untuk mengetahui derajat obstruksi radiologi. Hasil radiologi tidak menunjukkan adanya pembesaran dari jantung. Kemudian untuk pelaksanaan keperawatan atau penata laksanaan medisnya, pengobatan ditunjukkan untuk sedapat mungkin memperbaiki kembali aliran pembuluh koroner sehingga reperfungsi dapat mencegah kerusakan miokard lebih lanjut, serta mencegah kematian mendadak. Tata laksana awal berupa pemberian mona atau morfin, oksigen, nitrit, dan aspirin. Yang pertama ada morfin. Obat ini mengurangi atau menghilangkan nyeri dengan menurunkan preload. Morfin diberikan dengan dosis 2-4 mg dan dapat diulang dengan interval 5-15 menit sampai dosis total terdapat 20. Kemudian yang kedua ada oksigen, yaitu terapi diberikan pada saat pasien saturasi oksigen arteri kurang dari 90%. Oksigen sebaiknya diberikan dengan masker oksigen atau nasal prong. Yang ketiga, nitrat. Obat ini untuk menanggulangi spasme arteri koroner dan menurunkan miokard oksigen dengan menurunkan tekanan baik preload maupun afterload. Kemudian yang keempat, aspirin, yaitu menghambat sistem siklosigenase, menurunkan level dari tromboksin
A2 yang merupakan aktivator platelet yang poten. Kemudian diberikan aspirin dengan dosis 160 atau 325 mg setiap hari. Untuk asuhan keperawatannya, Tuan D umur 56 tahun, MRS dengan keluhan nyeri dada seperti tertindih beban berat sejak 40 menit yang lalu dan menjalar ke leher tembus ke punggung. Mengeluh sesak nafas juga. Pasien mengatakan nyeri bergerak dan kadang hilang jika istirahat. Hasil pemeriksaan, ekspresi wajah kesakitan, keluar keringat dingin, gelisah, kemudian terlihat tarikan dinding dada, suara nafas wheezing, respirasinya terdapat 34 kali per menit, dan tekanan darahnya yaitu 150/70 mmHg. Kemudian untuk nadinya 88 kali per menit, akral dingin, CRT 4 detik, sianosis. Untuk asuhan keperawatannya, yaitu tanggal pengkajiannya pada tanggal 5 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk identitas pasiennya, yang pertama namanya yaitu Tuan D, agama Islam, pekerjaan wirausaha, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, pendidikan SMA, status perkawinan kawin, dan diagnosa medis infak miokard akut dengan nomor RM 18034. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Asri. Selanjutnya pengkajian primer. Keluhan utama nyeri dada seperti tertindik beban berat. Riwayat kesehatan sekarang pasien MRS dengan keluhan nyeri dada seperti tertindih beban berat yang lalu dan menjalar ke leher tembus ke punggung. Ekspresi wajah kesakitan, keluar keringat dingin, sesak, dan gelisah. P-nya, pasien mengatakan nyeri timbul jika bergerak dan kadang hilang jika istirahat. Q-nya, nyeri seperti tertindih beban berat. R-nya, dada dan menjalar ke leher tembus ke punggung. S-nya, skala nyeri 6, tingkat nyeri hilang timbul. Next. Pengkajiannya, airway, jalan nafas ada obstruksi ada, suara nafas wheezing, breathing, irama nafas cepat, bunyi nafas wheezing, pola nafas tidak teratur, sesak nafas ada, respirasi 34 kali per menit, retraksi dinding dada ada. Circulation nadi 88 kali per menit, irama teratur, denyut kuat, tekanan darah 150/70 mmHg, nyeri dada ada timbul, kapilari refill 4 detik, ekstremitas sianosis, disability, respon verbal, kesadaran CM, GCS, nyeri 3, verbal 5, motorik 3, pupil isokor, nyeri, P, nyeri timbul jika bergerak dan kadang hilang jika istirahat. Q-nya, nyeri seperti tertindih beban berat. R-nya, dada dan menjalar ke leher tembus ke punggung. Skala nyerinya 6, T-nya nyeri hilang timbul. Klien sebelumnya belum pernah nyeri seperti sekarang. V, klien berharap nyeri cepat hilang.
pengkajian sekunder. Head to toe, kepala, bentuk kepala miskopal, rambut hitam. Mata non ikterik. Telinga bentuk simetris, tidak ada serumen, bersih. Hidung simetris, kanan dan kiri, bersih, tidak ada sekret. Mulut, mukosa bibir lembab. Leher, tidak ada pembesaran tiroid. Torak, infeksi, terlihat tarikan dinding dada. Palpasi, nyeri tekan. Auskultasi, ronki, abdomen normal, ekstremitas sianosis, genitalia bersih, anus tidak ada benjolan. Next. Ini askepnya sekali ya. DS-nya, analisis data, pasien mengeluh nyeri dada seperti tertindih beban berat dan menjalar ke leher tembus ke punggung. Kedua, pasien mengatakan nyeri timbul jika bergerak dan kadang hilang jika istirahat. Problemnya, DO-nya ya. DO terlihat ekspresi wajah kesakitan, gelisah, berkeringat dingin. P-nya pasien mengatakan nyeri timbul jika bergerak dan kadang hilang jika istirahat. Q-nya nyeri seperti tertindih beban berat. R-nya dada dan menjalar ke leher tembus ke punggung. S-nya skala nyeri 6, T nyeri hilang timbul. Problemnya nyeri akut dengan kode 0132, etiologinya agen cedera biologis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Galih. Selanjutnya untuk outcome dan intervensi. Baik, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. NOK-nya setelah dilakukan tindakan-tindakan keperawatan selama proses keperawatan, maka diharapkan masalah nyeri akut dapat diatasi dengan kriteria hasil nyeri yang dilaporkan. Ya, awal mula 2, akhir 4. Ekspresi nyeri wajah awal mula 2, akhir 4. Mengeluarkan keringat awal mula 3, akhir 5. Agitasi awal mula 3, akhir 5. Selanjutnya nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Teknik manajemen nyeri pada 2380. 1. Ajarkan teknik penggunaan non-farmakologi seperti terapi, relaksasi, message, guide, emergensi, dan terapi lainnya untuk mengurangi nyeri. 2. Kolaborasi dengan berikan analgesik atau antiseptik penurun nyeri yang optimal sesuai dengan analgesik. Rasional. 1. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh relaksasi benson terhadap penularan skala nyeri dada pada pasien AMI di RS Dr. Murwardi Surakarta tahun 2014 oleh Tri Sunario dan Siti Lestari, disimpulkan bahwa kombinasi relaksasi benson dan terapi analgesik lebih efektif menurunkan nyeri pada pasien AMI dibandingkan dengan menggunakan terapi analgesik. Lanjutan, berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas food and message terhadap respon fisiologis dan intensitas nyeri pada pasien intervak miofak akut studi di ruang 1 ICU RSUD Iskak Tulungan oleh Awan Haryanto dan kawan-kawan, disimpulkan bahwa pasien
IMA yang diberikan food hand message 4 kali 20 menit dalam 2 hari berasa dengan pengobatan standar dapat memberikan pengaruh respon fisiologis nyeri, yaitu tekanan darah, sistol dan distol nadi, respirasi, dan leukosit darah, tapi tidak berespon dengan suhu intensitas nyeri. Pada kelompok perlakuan 92% menurun skala nyeri ringan. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian pengaruh teknik relaksasi imajinasi terbimbing atau GUID emergensi terhadap penurunan nyeri pasien pasca serangan jantung IMA di ruang flamboyan RSUD Afirin Ahmad Riau oleh Friska Febrianti dan Binta Febriana, disimpulkan bahwa ada pengaruh teknik relaksasi imajinasi terbimbing terhadap penurunan nyeri terhadap pasien pasca serangan jantung di ruang flamboyan RSUD Arifin Ahmad di Riau. Kesimpulan, akut miokard infark adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh karena sumbatan pada arteri koroner. Sumbatan akut terjadi oleh karena adanya aterosklerosis pada dinding arteri koroner sehingga menyambat aliran darah ke jaringan otot jantung yang terganggu. Hal ini bisa disebabkan trombus arteri koroner oleh ruptur plak yang dipermudah terjadinya oleh faktor-faktor seperti hipertensi, merokok, dan hiperkolesterolemia. Izin bertanya untuk kelompoknya Mbak Nisa. Iya, Mas Tanto, silakan. Iya, terima kasih. Sebentar. Yang ingin saya tanyakan adalah terapi non-farmakologis apa yang bisa dilakukan secara mandiri oleh penderita infark miokard akut. Terima kasih. Iya, Mas Tanto, terima kasih kembali. Tadi pertanyaannya terapi non-farmakologis apa yang dilakukan secara mandiri untuk orang yang menderita infark miokard akut ya, Mas Tanto? Iya, benar sekali Mbak Nisa. Ya, ini untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya bertanya, Mbak. Iya, silakan Mbak Dwi. Saya Dwi Mulyana akan bertanya, edukasi apa aja yang bisa dilakukan untuk pencegahan akut miokard infark? Ya, terima kasih Mbak Dwi pertanyaannya. Edukasi, pencegahannya ya sama edukasinya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Mbak. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Maya. Oh ya, makasih. Pertanyaan saya, manakah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu antara tanda dan gejala, apakah gangguan pertukaran gasnya atau nyerinya? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Maya. Tadi soalnya apa Mbak? Mohon diulangi kembali. Nggih, Mbak, sekedap. Manakah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu antara tanda dan gejala, apakah gangguan pertukaran gasnya atau nyerinya? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak Maya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Sal. Ya, dua lagi kelar ya. Ya, silakan Mbak Arinda. Saya Rida Hanza, izin bertanya, apakah faktor hipertiroidisme berhubungan dengan infark miokard akut? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, ada yang ingin tanya lagi? Ini pertanyaan terakhir ya, satu kali lagi ya. Saya mau tanya.
Siapa ya, Mbak? Oh ya, Naufal. bentar. Saya mau tanya, perkenalkan nama saya Naufal Ulil Albab, NIM 1801030067. Jadi Iya. pertanyaan saya adalah, dari hasil pemeriksaan EKG, apa yang membedakan orang yang menderita infark miokard akut dengan penyakit lainnya, seperti penyakit jantung atau gagal jantung? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertanya. Untuk jawaban, sebentar ya, kami diskusikan dulu kepada anggota kelompok yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maya. Tadi pertanyaannya, manakah yang harus diprioritaskan lebih dulu pada tanda dan gejalanya? Apakah gangguan pertukaran gas atau nyeri ya, Mbak Maya? Gih, Mbak.
Jadi jawabannya itu, tanda dan gejala dari infak miokard akut harus diutamakan untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat agar dengan munculnya tanda dan gejala menandakan terjadinya gangguan pertukaran gas atau kadar oksigen dalam pembuluh darah. Tanda dan gejala dari infak miokard akut adalah nyeri dada sebelah kiri yang tiba-tiba terasa seperti ditindih benda berat. Seperti itu, apakah paham, Mbak Maya? Iya, Mbak, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih, Mbak Maya. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Arinda ya. Untuk pertanyaannya yaitu, apakah faktor periodisme berhubungan dengan infak miokard akut? Untuk jawabnya, tiroidisme dapat menyebabkan infak miokard akut melalui efek metabolik langsung dari hormon tiroid yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung atau aritmia berupa takikardia supraventrikular, fibrilasi atrial, atau flutter atrial. Selain itu, juga dapat melalui efek hormon tiroid pada sistem koagulasi darah yang mengakibatkan terbentuknya trombus pada pembuluh darah jantung. Bagaimana, Mbak? Apakah sudah menjawab? Ya, sudah Mbak Syifa, terima kasih. Ya. Sama. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Mulyana. Tadi promosi kesehatan untuk pencegahan AMI dan pada usia berapa terjadinya AMI. Untuk upaya pencegahannya bisa dilakukan dengan tindakan sebagai berikut. Nah, untuk upaya dan pengendalian penyakit infak miokard ya bisa dilakukan melalui program dari Kementerian Kesehatan yaitu cerdik dan patuh. Nah, apa itu cerdik? Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Yang keempat, diet sehat dengan kalori seimbang. Kemudian, istirahat cukup, kelola stres. Nah, sedangkan untuk kata patuhnya sendiri, yang pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kemudian, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian, yang ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Selanjutnya, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Kemudian untuk usianya itu rentan 40 tahun ke atas. Ya, apakah sudah bisa dipahami, Mbak Dwi? Iya, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Susanto tadi. Untuk terapi non farmakologis yang bisa dilakukan oleh sendiri. Jadi terapi non farmakologis yang dapat dilakukan oleh pasien infark miokard akut dengan elevasi ST yaitu sebagai berikut. Ini menurut Idrus tahun 2014. Yang pertama, aktivitas. Pasien harus beristirahat dalam 12 jam pertama. Kemudian yang kedua, ada diet. Karena resiko muntah dan aspirasi segera setelah infark miokard, pasien harus puasa atau hanya minum air dalam 4-12 jam pertama. Kemudian untuk yang ketiga ada pause, istirahat di tempat tidur, dan efek penggunaan narkotika untuk menghilangkan nyeri mengakibatkan konstipasi. Jadi dianjurkan untuk penggunaannya kursi komod di samping tempat tidur, diet tinggi serat, dan penggunaannya penjaringan secara rutin. Kemudian yang keempat ada sedasi. Pasien memerlukan sedasi selama perawatan untuk mempertahankan periode inaktivitas dengan penenang, dapat menggunakan diazepam, kemudian oxazepam atau lorazepam, dan diberikan 3 atau 4 kali sehari, biasanya lebih efektif. Nah, gimana Mas Tanto? Apakah sudah jawab? Alhamdulillah sudah paham Mbak Nisa dari penjelasannya panjenengan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mbak Nisa, apakah sudah terjawab semua? Kenapa Mbak Maya? Pertanyaannya sudah terjawab semua atau belum? Ya, sudah Mbak Maya. Mungkin bisa ditutup Nah, untuk lanjut ke kelompok selanjutnya. ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab, yang sudah bertanya, dan bisa teman-teman yang lain juga memaparkan materi, dan teman-teman yang menyimak lainnya. Ya, kenapa Mas Nopal? Mbak Nisa, pertanyaannya tadi bagaimana yang saya? Oh iya, sebentar Mas Nopal. Belum ya? Iya, silakan kepada Mbak Asri untuk menjawab pertanyaan dari Mas Noval. Mbak Asri. Iya,
Iya, jadi jawaban dari Mas Noval itu yang pertama ada EKG, adanya gelombang patologi disertai peningkatan segmen ST yang konveks dan diikuti gelombang T yang negatif dan simetrik. Yang terpenting ialah kelainan Q yaitu menjadi leher lebih dari 0, SCC dan dalam QR lebih dari 1/4. Yang kedua itu laboratorium. Creatine fosgani atau CPK isoenzim CKMB meningkat. Hal ini terjadi karena kerusakan otot. Maka enzim intrasel dikeluarkan dalam aliran darah. Gimana Mas Noval, apa sudah terjawab? Oke Mbak Sri, ya sudah terjawab. Ya, untuk pertanyaannya berarti sudah terjawab semua ya. Sekian paparan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.